pada hari ini Yayasan Dharma Bakti Astra akan memberikan 2 unit kultivator yang dapat digunakan oleh kelompok tani Harapan Masa dan Simpan 4, serta 4 unit pompa air yang dapat digunakan oleh kelompok tani Hiung. Hari ini telah hadir bersama kita yaitu Bapak Bambang selaku Ketua Komunitas Berkat Sarabakawa dan Bapak Misrani selaku pengurus BSK sekaligus koordinator wilayah Simpang 4 yang juga akan men-sharingkan mengenai perjalanan pembentukan komunitas BSK serta program dan pencapaian yang telah ditorehkan oleh komunitas BSK. Kiranya demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga acara ini bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu sekalian. Selamat mengikuti acara ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan berkah dan perlindungannya. Terima kasih dan sukses selalu buat Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera selalu untuk kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, yang terhormat Pak Sigit Kumala, yang terhormat dan rekan-rekan sekalian yang hadir di sini dari PT KPP dan juga dari UT yang juga hadir di tengah-tengah kita. Di sini kami akan menyampaikan tentang latar belakang pendirian komunitas Berkat Sarabakawa, di mana harapan berawal dari harapan petani untuk mengubah tata kelola usaha tani melalui wadah yang terorganisir. Itu usaha tani yang melalui wadah yang terorganisir. Kemudian memiliki wadah untuk saling belajar budidaya. Dan juga di latar belakang berdiri ini adalah itu meningkatkan interaksi antar petani yang lebih efektif. Nah, maka didirikanlah komunitas Berkat Sarabakawa yang kita singkat dengan sebutan BSK. Yang mana beranggotakan para petani ini dari 3 area, yaitu dari Simpang 4 Kabupaten Banjar dan juga dari Desa Harapan Masa dan Desa Hiung Kabupaten Tapin. Mereka semuanya adalah ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Baik, mungkin melalui BSK diharapkan juga petani yang tergabung mendapatkan beberapa manfaat. Di antaranya manfaat yang bisa didapatkan itu yang pertama adalah peningkatan peran dan manfaat antara petani dengan anggota masyarakat lainnya. Jadi mungkin kita berharap dari lahirnya BSK ini bisa menjadi contoh bagi petani-petani lain ataupun komunitas lain untuk menimba ilmunya atau mungkin belajar berbudidaya dengan BSK kita sekarang ini. Dan kemudian yang kedua itu adalah menggali potensi dan memecahkan masalah usaha tani bersama. Dan yang ketiga adalah memudahkan akses informasi, apakah itu pasar, teknologi, permodalan, dan juga sumber daya lainnya. Ya, mungkin itu lanjut, Bu. Ya, mungkin di sini kita sampaikan juga tentang profil Berkat Sarabakawa, di mana tujuannya adalah UKM Hortikultura Mandiri Pemasaran. Dan pada tanggal 4 Februari 2019, tepatnya 17 bulan yang lalu BSK ini didirikan, di mana BSK ini beranggotakan ada 28 petani di area Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, di mana di Kabupaten Tapin ada 2 kelompok tani dan di Kabupaten Banjar 1. Nah, adapun unit usahanya itu adalah penyediaan saprutan. Kemudian yang kedua kita bekerja sama produksi hortikultura sistem bagi hasil. Nanti seperti apa sistem bagi hasilnya mungkin saya akan jelaskan juga di dalam forum ini. Dan yang ketiga adalah penjualan produk hortikultura ke market modern, kemudian beberapa restoran dan rumah-rumah makan yang ada di Kabupaten Banjar dan juga di Kota Madia Banjarbaru dan juga Banjarmasin. Dan target kita adalah kemandirian komunitas, yaitu pengelolaan distribusi, kemudian juga pemasaran dan administrasi secara mandiri oleh anggota dan mengembangkan pertanian modern. Itu adalah cita-cita dan harapan kita ke depan nanti agar kita lebih mandiri lagi. Ya, mungkin dari anggota BSK bisa kita lihat di sini, di mana yang ada di
Kabupaten Tapin, yaitu ada 13 anggota dari Desa Hiung dengan komoditas yang mereka budidayakan adalah cabai rawit hiung dengan luasan lahannya itu 6 hektar. Kemudian di Kabupaten Tapin juga itu ada di Harapan Masa ada 5 anggota BSK-nya dengan budidaya melon, timun dan juga terong. Namun luasannya tidak terlalu luas, hanya 1,5 hektar. Nah, sedangkan di Kabupaten Banjar itu tepatnya di Sipang 4 ada 4 anggota BSK kita dengan budidaya tomat, terong dan juga timun. Dan ini lahannya lumayan luas, ada 5 hektar. Jadi total keseluruhan anggota kita ada 28 anggota BSK dengan luasan lahan terhampar itu dengan luasan lahan yaitu ada 12,5 hektar. Nah, kemudian struktur kepengurusan komunitas BSK bisa kita lihat di sini. Di sana diketuai oleh Pak Bambang yang kebetulan mungkin sudah hadir di tengah-tengah kita juga, dan sekretaris saudari kita Ardiani, sedangkan bendaharanya adalah Arbaina. Adapun posisi kita yaitu di bidang saprutan dan bidang budidaya itu adalah Pak saudari kita yaitu Pak Soekarlis. Yang mungkin adalah struktur kepengurusan BSK saat ini. Mungkin lanjut Bu. Ya, sekarang program komunitas BSK. Nah, di sini ada beberapa langkah yang menjadi program komunitas kita di BSK, yaitu yang pertama adalah pengadaan saprutan, kemudian yang kedua adalah pendampingan budidaya, kemudian yang ketiga fasilitas pemasaran, dan yang keempat penguatan administrasi. Nah, seperti apa nanti kinerjanya mungkin bisa saya jelaskan juga. Lanjut Bu. Ya, mungkin manfaat bagi anggota BSK. Ya tentunya kalau berbicara masalah manfaat, ya tentunya sangat bermanfaat sekali BSK ini, di mana yang pertama adalah sarana produksi pertanian. Karena sebelumnya karena dibeli secara perorangan, maka saprutan yang dibeli oleh petani itu sangat mahal dan petani tidak mampu membeli saprutan dengan kualitas yang baik. Ini sudah terjadi beberapa waktu yang lalu sebelum BSK ini didirikan, di mana petani yang mungkin kalau berbudidaya mungkin seadanya ya, dengan pupuk yang murah, dengan kualitas produk kualitas saprutan yang mungkin yang tidak terlalu standar, sehingga seringkali menimbulkan gagal produksi ataupun gagal panen. Nah, juga perlu meminjam, berhutang ke pengepul atau ketua kelompok untuk membeli saprutan. Nah, ini sangat membudaya sekali ya, mungkin tahun-tahun sebelumnya, di mana mereka berkeinginan untuk berbudidaya tapi mereka tidak mempunyai modal, sehingga dia mencari-cari orang yang mau memberikan modal kepada mereka. Bisa saja dari para tengkulak, bahkan mungkin mereka juga bisa ke kelompok tani. Nah, yang parahnya lagi jika mereka meminjam kepada pengepul dan tengkulak, nah kemudian pada suatu panen nanti, ya mungkin si pengepul itu mematok harga seenaknya saja, sehingga mungkin kerugian lebih memihak kepada si petani itu sendiri. Nah, setelah PSK ini didirikan, ada beberapa perubahan, diantaranya adalah harga saprutan lebih murah dan memiliki kualitas yang sangat baik. Tentunya kita merasakan bersama ya, mungkin bagi anggota PSK, karena mungkin kita sudah mengarah ke pertanian modern, tentunya kita harus mengikuti kualitas yang baik juga ya, mungkin serba standar lah umpamanya. Apakah itu dari sepuir, kemudian mulsa, bahkan juga kepada pupuk-pupuk, dan kita di sini tidak lagi memakai pupuk yang bersubsidi, tapi kita memakai pupuk yang non subsidi. Nah, kemudian saprutan juga disediakan oleh BSK. Ini sangat luar biasa sekali ya, mungkin petani kita di sini. Kenapa? Karena apa yang mereka mau, apa yang mereka butuhkan untuk keperluan berbudidaya itu sudah disediakan oleh BSK, sehingga tidak menyita waktu mereka untuk mencari keperluan mereka ke sana kemari atau menghubungi toko-toko terdekat, bahkan mungkin ke luar daerah juga. Tapi mereka cukup menunggu di rumah, dan keperluan barang yang dipesan sudah disiapkan oleh anggota BSK kita, dan ini sangat luar biasa. Ya mungkin lanjut Bu. Ya, sekarang manfaat bagi anggota BSK. Nah, yang kedua ini adalah berbudidaya secara berkelompok, di mana sebelumnya kita menyadari pentingnya berkelompok
belum menyadari pentingnya berkelompok, ya, artinya tidak teratur, di mana petani kita kadang-kadang bagi petani pemula yang mungkin dia ingin mencoba-coba saja, bahkan mungkin yang sudah terbiasa pun mungkin menganggap tidak terlalu penting berkelompok, padahal kan itu sangat penting sekali untuk membentuk satu organisasi atau satu komunitas tadi. Sekarang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh komoditas kita itu yang pertama adalah ketergantungan pada musim, di mana hal inilah yang menyebabkan jadwal budidaya ketiga desa mundur, terutama di desa Hiung. Dan yang kedua itu minimnya ketersediaan air. Di sini adalah belum memiliki pipanisasi ataupun embung dan pengairan. Kemudian yang ketiga belum adanya SDM khusus pemasaran dan administrasi. Dalam artian masih dibantu oleh tim LPB dan YDBA untuk administrasi dan pemasaran. Dan yang keempat yaitu jangkauan pasar kita masih terbatas, di mana sampai saat ini pasar kita khususnya BSK yang mungkin masih berkisar di pasar market modern, kemudian rumah makan yang ada di Martapura dan Banjarbaru, dan juga para tengkulak yang berada di area Banjarmasin dan juga di Kabupaten Tapen. Lanjut. Iya. Lalu bagaimana cara menyikapinya? Nah, di sini ada 4 langkah kita untuk menyikapi tantangan tersebut. Di mana yang pertama itu ketergantungan kita kepada musim. Nah, adaptif dan melakukan penjadwalan ulang budidaya dengan panen petani. Jadi kita di sini mungkin diminta ya, mungkin harus bisa membuat kalender tanam. Jadi di awal hujan apa saja sih yang mau kita tanam untuk di daerah Simpang 4. Begitu juga dengan di Kabupaten Tapen seperti di Harapan Masa dan Hiung, mereka juga menyiapkan harus menanam apa. Jadi harus ada kalender tanamnya. Ini tujuannya adalah untuk menghindari panen yang bersamaan dari produk yang sama tadi. Nah, kemudian minimnya ketersediaan air. Nah, pemanfaatan sumber daya air secara efisien dan berbudidaya secara maksimal pada saat musim hujan. Dan di sini mungkin kita terbiasa ya, mungkin kalau musim hujan itu di sini airnya begitu melimpah, tapi begitu kemarau sebulan 2 bulan petani kita sudah kesulitan air. Nah, ini yang terjadi di Kabupaten Banjar. Jadi kedepannya mungkin BSK lebih menyiasati lagi bagaimana caranya agar air yang melimpah di musim hujan bisa dimanfaatkan di musim kemarau. Mungkin dengan adanya embung dan pipanisasi ya. Ya mungkin yang itu yang akan kita laksanakan ke depannya, dan kita berharap mungkin dari beberapa CSR yang mungkin juga menjadi mitra kita di sini mungkin bisa membantu nanti ke depannya. Dan kemudian belum ada SDM khusus pemasaran dan administrasi, di mana perlu direkrut karyawan khusus. Dan saya mungkin sebagai koordinator BSK mungkin sangat yakin sekali ya, mungkin ke depannya di anggota kita ini akan ada anggota kita yang memang ahli di bidang administrasi tadi. Jadi mungkin nantinya ke depannya lebih tertata rapi. Itu adalah harapan kita bersama, dan mudah-mudahan nanti ada di anggota kita selain daripada kita berharap kepada tim LPB dan YDBA nanti, karena mungkin arah kita sudah kepada kemandirian. Nah, kemudian jangkauan pasar masih terbatas, di mana bekerja sama dengan marketplace untuk menjangkau pasar yang lebih besar. Dan ini kita mungkin sudah ada ya mungkin semacam kerjasama dengan beberapa perusahaan, termasuk juga pasar online. Jadi kedepannya seberapapun produk kita mungkin semuanya akan terserap habis ya. Jadi kita tidak ada keraguan lagi untuk berbudidaya skala besar. Ya mungkin lanjut. Ya, tujuan dan jangka panjang di sini adalah kemandirian komunitas, yaitu adalah melakukan kegiatan administratif secara mandiri dan juga melakukan pemasaran dan distribusi secara mandiri. Juga di sini kita menjangkau pasar yang lebih luas, bisa melakukan penjualan keluar Kalsel atau bahkan mungkin keluar Kalimantan. Saya sangat optimis sekali ya, mungkin dari semangat para petani kita, apalagi yang tergabung di BSK ini sangat luar biasa sekali, dan saya yakin mungkin produk hortikultura kita ke depan akan semakin meningkat, dan mungkin petani kita juga semakin cerdas dan anggota kita semakin bertambah. Itu artinya hasil produksi kita
semakin melimpah, dan mungkin pasar kita tidak cukup hanya ada di Kabupaten Banjar dan di Kabupaten Tapin, namun sampai ke luar daerah, bahkan mungkin ke luar Kalimantan. Itu adalah harapan kita bersama, dan saya yakin sekali nanti ke depannya akan bisa terwujud. Nah, kemudian terbentuknya koperasi dan adanya regenerasi petani muda kita. Dan ini adalah merupakan harapan dan cita-cita kita bersama sewaktu membentuk BSK ini, di mana ini adalah awal kita merencanakan untuk membangun atau membentuk satu koperasi, di mana koperasi nanti harus berbadan hukum, dan jika itu bisa terlaksana, mungkin hasil penjualan kita akan semakin meningkat, dan bahkan mungkin produk hortikultura bukan hanya dari anggota BSK kita yang kita pasarkan, tapi mungkin kita bisa membeli dari produk-produk hortikultura atau sayuran dari petani-petani di daerah lain melalui koperasi tadi. Dan kemudian regenerasi petani muda kita, saya sangat bergembira sekali ya, mungkin sangat luar biasa, karena di sini khususnya di Kabupaten Banjar di Simpang 4, kita di sini ada organisasi P4S Patra Mandiri, dan kebetulan di sini diketuai oleh Pak Muhammad Sokirno, di mana dari P4S Patra Mandiri ini adalah cikal bakal lahirnya nanti petani-petani muda kita. Seperti saat ini kita ada mempunyai anggota 25 orang dari petani-petani muda kita milenial. Dan inilah nantinya yang akan menjadi cikal bakal penerus regenerasi kita ke depan. Dan ini semakin bertambah lagi karena kita didukung oleh beberapa dinas-dinas terkait. Di antaranya adalah Balai Besar Binuang, kemudian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar, dan juga dan juga Ketahanan Pangan Kabupaten Banjar, dan Dinas Provinsi Kalimantan Selatan. Juga kita di sini ada menjalin beberapa kemitraan, di antaranya ada dengan selain dengan YDBA dan LPB Baprida, juga ada dari PT Yuti dan PT KPP. Juga di sini ada PT Talenta Bumi dan PT SWET Indonesia atau dari PT Panah Merah selaku penyedia bibit berkualitas, juga masuk dalam CSR kita. Dan dari BOMN juga ada dari YBM, yaitu Yayasan Baitul Mal Jakarta. Dan ini sangat luar biasa sekali. Bahkan mungkin ke depannya BI pun juga masuk ke sini, yaitu Bank Indonesia juga ingin menyalurkan dana CSR-nya ke komunitas kita. Dan ini sangat menjanjikan sekali, dan artinya masa depan BSK ini sangat cerah sekali. Jadi mungkin kesimpulannya, jika BSK ini nanti sudah terbentuk koperasi dan regenerasi kita bermunculan dengan petani-petani mudanya yang rata-rata usianya 17 sampai 25 tahun, seperti saat ini kita ada melatih 25 anggota tadi, maka kedepannya saya yakin sekali dan sangat optimis BSK ini tidak akan berjalan lagi, tapi akan berlari. Nah, itu harapan kita bersama. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga tentunya membuat varian yang cukup banyak. Jadi harapannya tidak hanya produksi produk mentahnya, tapi juga bisa memproduksi produk-produk varian turunannya. Jadi kalau tadi ada produksi cabai dan ada produksi sambal dan bon cabai tadi. Nah, tentunya tantangan berikutnya yaitu mengenai harga yang kompetitif di pasar. Nah, ini tentunya dari pihak LPB dan UMKM untuk selalu memproduksi dengan proses yang lebih efisien, tapi tetap mempertahankan productivity yang tinggi. Dan terakhir, delivery. Tentunya delivery ini penting karena kita harus bisa memenuhi suplai apa yang diminta oleh pasar, baik itu pasar lokal maupun pasar internasional, sesuai schedule-nya, sesuai kuantitinya, dan sesuai dengan pesanannya. Jadi harapan YDBA sebagai pendamping UMKM, kita memberikan dukungan penuh kepada LPB
maupun UMKM agar nantinya mereka bisa menjadi pelaku daripada pasar internasional. Itu harapan dari YDBA. Dan kami tetap mensupport UMKM agar bisa keluar dan tetap eksis di masa pandemi ini. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Sigit. Jadi tadi YDBA turut mendorong BSK ini, para petani yang merupakan anggota BSK beralih ke pertanian modern dengan cara memastikan QCD-nya ya Pak Sigit ya. Ya. Dan sehingga ketika QCD itu sudah oke, jadi tadi obsesinya para anggota BSK tidak hanya bisa menjual produknya ke luar Kalimantan, tapi juga keluar Indonesia, seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Tadi ngomong-ngomong, apa sih Pak Joko sama Pak Sigit berbicara mengenai produk olahan, sepertinya di Saung tadi sudah ada produk-produk olahan para petani di BSK ya Pak ya. Bisa diperlihatkan Pak seperti apa? Nah ini Mbak. Sayangnya nggak bisa dicoba ya. Sayangnya tidak bisa dicoba. Ya, jadi di kita ini kan terjadi kendala waktu panen raya. Jadi kalau panen raya itu pasti harga jatuh. Nah, jadi dengan kondisinya ya memang kita harus membuat waktu tempo untuk produk itu bisa dijual lebih lama. Salah satunya yaitu contohnya abon cabai hiung ini. Dan kita dulu waktu masuk ke sana itu tahun 2013, Mbak. Jadi tahun 2013 kita dulu belum ada yang namanya produksi untuk cabon, untuk abon cabai. Dan kita melihat potensi, kita punya kita punya potensi alam yang luar biasa, produksi yang melimpah, tapi kenapa dibiarkan? Jadi mereka bilang itu harga 7.000 Pak, kita buang. Kok sayang sekali. Nah, akhirnya kita ajukan ke YDBA kemarin bersama dengan perusahaan, akhirnya disetujui. Waktu itu kita membuat mesin untuk membuat kemasan ini. Nah, akhirnya ya alhamdulillah dengan adanya abon yang dari penelitian itu 17 kali pedas se-Indonesia, jadi paling pedas se-Indonesia abon hiung ini. Alhamdulillah kita punya branding, dan nanti PR kita agar tadi seperti yang Pak Sigit sampaikan, agar bisa dikenal di tingkat internasional. Gitu. Nah, selain itu juga kita buat kayak misalnya sambal, ini juga rata-rata ibu-ibu yang buat, Mbak, di sana. Jadi ibu-ibu kita kasih kerjaan untuk bagaimana biar bisa membuat produk-produk ini yang nanti jualnya bisa melalui BSK dan bisa melalui kita fasilitasi dengan pasar online. Jadi bisa dengan agritail, bisa dengan produk-produk yang kita iklankan di Instagram maupun Facebook. Nah, kemudian untuk yang lainnya juga ini ada contoh yang tadi saya bilang madu kalulut. Jadi ini yang tujuannya membantu teman-teman yang dulunya menebang hutan, akhirnya kita fasilitasi, kita kasih packaging. Ini kemarin juga dari program UT dan program KPP. Jadi alhamdulillah dari sini kita bisa merangkul teman-teman untuk berbudidaya. Dan alhamdulillah ini juga mulai karena COVID ini malah berlimpah rezeki ini. Kemarin yang katanya ya kata tukang stok ya. Katanya kemarin yang per bulan sebelumnya hanya pendapatan 5 jutaan naik jadi 15 juta dari budidaya ini. Jadi harapannya memang kita tetap dukung. Terima kasih YDBA bahwa kita tetap akan support teman-teman yang ada di sini. Silahkan bergabung, bisa lewat BSK, bisa lewat LPB melalui nanti anggota YDBA. Jadi harapannya tetap kita akan menjalin pemasaran dengan yang lebih luas. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Joko. Jadi pertanyaan Mbak Mori sudah terjawab dari berbagai pihak ya. Mungkin dari Yuti, Pak Yosafat bisa menambahkan terkait pandangannya atau kesan selama ini terlibat dalam programnya LPB. Pak Yosafat, kami persilakan Bapak. Oke, selamat pagi. Pagi. Salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih. Bagi saya mewakili Yuti yang merasa bangga sekali ya, Bapak Ibu semua. Saya tidak mengira
sudah ada semaju ini pertanian di area Binuang ini Pak ya. Luar biasa. Bagi kami itu memang kalau pertanian itu kan long term ya. Sampai kapanpun kita butuh itu. Dan ketika dulu dikelola dengan cara konvensional mungkin ya harus berubah. Apalagi zaman sekarang sudah digitalisasi ya. Mungkin secara menyangkul digital mungkin belum bisa kan. Tapi secara pengelolaan digital baik administrasi maupun pemasaran sudah mulai bisa itu kan. Dan saya lihat sih potensi di sini luar biasa untuk bisa mengarah ke sana. Dan manfaatnya pasti juga untuk bapak-bapak yang di sini juga pasti juga untuk masyarakat sekitar. Dan yang paling penting milenial ini kan agak sulit kan Pak untuk diajak ke arah pertanian Pak ya. Rata-rata kan maunya kerja di tambang, kerja di industri itu kan. Ke pertanian ntar dulu itu kan. Tapi luar biasa dengan adanya LPK ini, ya kok bisa membuat yang muda-muda itu tertarik, interest untuk bisa terlibat di pertanian ini. Kalau bagi kami seperti itu sih, sangat mendukung dan bangga akan keberadaan LPK ini. Terima kasih, mungkin gitu aja. Semoga terima kasih banyak Pak Yasafat. Ya, amin. Terima kasih Pak. Jadi Yuti pun sangat bangga dengan pertanian yang sudah dijalankan oleh komunitas BSK ya Pak ya. Kalau dari KPP boleh kami meminta pandangannya Pak, opininya mengenai komunitas BSK yang KPP pun terlibat dalam program ini. Oke, nah ini. Silakan Pak Murjani. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. 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 Walaupun siang tetap semangat ya. Baik, alhamdulillah. Ini terima kasih banyak suatu kehormatan ya diundang yang kesekian kali ini, kesekian kalinya lah ya. Saya ikut kegiatan event ini. Terus terang saya dari awal sudah ngikutin LPB pertama kali mau dibangun. Saya waktu di PAMA KCMB tahun 2008, 2009, 2010. Kemudian saya dipercayakan dulu sebelumnya saya di CSR Officer 2013 sampai 2017. Jadi sangat mengikuti sekali terhadap prosesnya dari awal sampai sukses sekarang. Ya alhamdulillah lah, dengan kerja keras, dengan sungguh-sungguh, kemudian terhadap didukung oleh YDBA serta teman-teman di grupnya Astra. Sehingga hasilnya seperti ini gitu. Nah saya sangat bangga sama dibilang sama teman-teman yang IUT juga bahwa ini kayak lihat kemarin juga sangat kaget ya diundang ada event penyerahan ini dalam rangka apa nih Pak? Ya suka memberikan kejutan yang menurut saya membuat kita speechless lah, bahasanya seperti itu. Dan kawan-kawan di sini petaninya luar biasa. Tadi juga sempat diskusi di belakang bahwa memang saya sebagai sekarang ngurusin CSR yang tadinya bicara sering di lapangan, sekarang harus ngurusin human resource juga, ACGS dan CSR. Jadi berat rasanya kalau kita harus memphk orang. Kalau kami kan kalau di CSR biasanya tuh menyiapkan lahan untuk bekerja gitu kan. Tapi satu sisi juga saya harus melakukan kontrak yang harus kita benar-benar efisiensi gitu. Tapi solusinya benar-benar sudah disiapkan dengan baik di sini. Kemudian mudah-mudahan ini sebagai pilot project ya dan diikutin sama petani-petani yang lain. Dan kemarin juga sangat diapresiasi oleh Bupati ya. Bupati sangat merasa bangga sekali dengan adanya YDBA di sini, terutama LPB ya sebagai perpanjangan tanahnya YDBA dan perwakilan pelaksanaan program CSR khususnya di bidang IGA di program-program CSR grup Astra. Jadi kami merasa juga bangga dan sangat support sekali lah. Intinya apapun yang diajak atau main bareng sama teman-teman LPB kita pasti datang. Kita usahakan pasti datang dan kita support. Di awal kita sangat mengikuti dan alhamdulillah terima kasih nih Pak Joko, nggak pernah ganti orangnya sama, saya pun juga sama ya. Terima kasih banyak nih Pak Joko dengan hati. Saya rasa sih teman-teman di sini dan mungkin sebagai diketahui di pihak Jakarta juga, terutama YDBA dan teman-teman Astra, memang inilah karena teman-teman membuatnya dan melaksanakannya dengan hati. Ya alhamdulillah gitu kan. Ya saya tidak bisa memberikan apresiasi apa-apa kecuali
Kalau yang beragama Muslim ya dibalas sama Allah gitu kan, kemudian yang non Muslim juga sama. Tujuannya kan kita ke sana sebenarnya. Kalau sudah pakai hati, mudah-mudahan itu semua jadi lancar. Amin. Satu sisi pesannya saja, kita semangat terhadap masalah untuk pergerakan pelaksanaan program pertanian ini, tetapi kuncinya kan pemasaran. Jadi itu harus dijaga benar dengan baik lah. Artinya kita harus jagain pasar dan benar-benar satu pintu gitu kan, jangan di lewat tengkulak. Kasihan masyarakat di sini kan kalau lewat tengkulak ya yang kaya juga tengkulak-tengkulaknya, bukan petani. Konsepnya dari LPB sih seperti itu, jadi mengayakan petani-petani kita. Paling itu sih, Agustin. Makasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih banyak Pak Murjani. Jadi luar biasa ya Pak pertanian di sini, dan tentunya luar biasa tim-tim yang membantunya ya Pak. Asal bekerja dari hati ya Pak, sesuai sama logo YDBA yang berbentuk hati juga Pak. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Murjani, Pak Yosafat, Pak Joko, dan Pak Misani dan Pak Bambang. Mungkin ucapan dari Pak Misani tadi menjadi penutup acara kita hari ini, karena luar biasa sharing hari ini sangat seru sekali ya, banyak ilmu dan inspirasi baru yang disampaikan dari Pak Misani maupun Pak Bambang tadi. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak, Ibu, dan rekan-rekan media hari ini. Sebelum meninggalkan rumah acara, mari kita mengabadikan momen hari ini dengan berfoto bersama terlebih dahulu. Baik, Mbak Anastasia, boleh dibantu untuk dikomandoi? Oke, teman-teman semuanya. Silakan dibuka dulu kameranya semuanya. Ayo dibuka dulu. Atasin. Oke. Ini udah semua belum nih? Dan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Ini motivator baru ya. Ini saya coba untuk menjelaskan sama teman-teman. Ini miliknya dari Honda, mesinnya dari bodinya Quick. Pertama-tama kita cek dulu minyaknya dulu, kita kontrol. Kalau kita mau pakai, ternyata minyaknya juga full. Alhamdulillah. Banyak. Terus ini karena nggak ada otomatis ulinya, jadi kita lihat aja ulinya secara manual. Penuh ya. Jadi batasan uli itu kalau kita keadaan datar seperti ini, uli itu cukup segini. Jangan sampai kepenuhan. Kurang lebih 800 mili. Ini berfungsi untuk mematikan, buka tutupnya. Ini keadaan hidup, dan ini juga di sini ada untuk matikannya. Ada. Oh, yang satunya ada ya. Ya. Cara menghidupkannya ya ini. Ini kita buka ininya ya. Ininya ini gasnya, Pak. Gas. Kurang tinggi guys. Ini kalau kita ini kan jalan mati. Kurang mungkin gasnya kurang terlalu gede. Cuk dulu. Hanyar di sini. Oh, minyaknya nggak kebuka ya, nah. Kalau mau jalan, ini gigi ya Pak ya. Kalau ini mundur,
mau ditanyakan apa Pak? Mau ditanya lagi?